Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wasilatinal uzma ilaik fi istijabati ma da'una wa tahqiqi ma rajauna wa ghafri ma janaina wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, Habib Umar Jilani, Habib Husain Malakhelal, Habib Husain Al-Kaf, Habib Muhammad Malakhelal, semuanya yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu, Pak Geri, Mas Ryan, dan segenap keluarga besar NU, Preman, NU Jerman, PCI NU Jerman, Majelis Rasulullah, Amsterdam, Belgia, Belanda, semuanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, siapapun juga yang bergabung dalam acara ini, semoga insya Allah kita berharap keluasan anugerah Allah Subhanahu wa taala, walaupun jasad kita berpisah, namun ketika roh kita itu berada pada satu sumber yang sama, yaitu ingin sama-sama mengarungi keluasan keindahan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah perpisahan jasad ini tidak dianggap, yang ada hanyalah perjumpaan ruh di antara kita semuanya. Sekalipun kita berada pada posisi yang jauh, ketika kita duduk di sini merasakan khusyuk, merasakan khudur, merasakan hati kita itu bisa hadir, maka ketahuilah ketika itu kita sudah benar-benar berada pada kondisi yang roh kita udah nyambung, seakan-akan kita menghadiri majelis Maulid Simtuduror, ikut jasad kita yang hadir. Karena bagaimanapun juga kedekatan jasad itu kurang berarti tanpa adanya kehadiran rohani. Saat ini kita bisa menghadirkan rohani tapi nggak bisa mendekatkan jasad. Insya Allah itu termasuk satu sebab yang akan mendatangkan rahmat Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tema kajian kita adalah tentang Simtuduror, dan kita kemarin sudah mengupas tentang sholawat, dan saat ini kita akan melanjutkan lagi sedikit. Kemarin itu tentang sholawat, mungkin yang ada beberapa yang belum. Di antaranya yang akan kita bahas adalah Ya Rabbi sholli ala Muhammad man bisakha wal wafa takhallaq. Ya Allah, ya Allah, anugerahkan rahmat keagunganmu atas junjungan kita Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Seseorang yang punya akhlak sakho. Sakho itu adalah kedermawanan. Wal wafa, wafa itu adalah menepati janji. Bagaimana kalau kita lihat kedermawanannya Nabi Muhammad itu luar biasa. Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Bahkan kadang-kadang demi memberi orang lain itu Nabi Muhammad sampai berhutang. Ini enggak kita sifati di tokoh dunia manapun juga, orang yang rela berhutang demi memberi orang lain. Dan ini adalah sifat dan karakter Rasulullah SAW. Sakho, dermawan. Nabi itu pernah datang orang sama Nabi dikasih hadiah. Unta, hewan ternak, unta segala macam sebanyak antara dua bukit. Bukit di antaranya itu ada lembah. Sekian banyak hewan ternak semua dikasihkan kepada orang tersebut. Orang ini balik ke kaumnya, dia mengatakan, kalian semua beriman kepada Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu yu'til ata'a man la yakhshal faqr. Muhammad itu kalau ngasih, kayak ngasihnya orang nggak takut dengan kefakiran. Ini Nabi beneran ini. Jadi kedermawanan Nabi itu luar biasa. Waktu beliau dicurahkan untuk umatnya. Semuanya untuk umatnya. Itulah Rasulullah SAW. Wafa beliau juga menepati janji. Gak pernah Nabi itu mengingkari janji. Semua sabda Nabi tentang akhir zaman sekarang terbukti. Nyata aja. Saya baru beberapa waktu yang lalu baca hadis. Di antara ciri akhir zaman tuh orang cuma mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal. Kita sekarang gimana nih? Kalau ketemu muslim, nggak kenal, nggak ucap salam. Kalau kenal baru kita mau ngucap salam. Ini terbukti. Ucapan Nabi itu semuanya terbukti. Anda tahu di antara
ucapan Rasulullah SAW itu, pernah ketika Nabi itu hijrah, ini kan mumpung masih momen hijrah ya, Nabi Muhammad SAW itu hijrah, Nabi itu ketika hijrah, ini pelajaran yang luar biasa, hijrah Nabi itu ngajarin kita pelajaran tawakal yang tinggi. Rasulullah SAW itu mau hijrah, itu nggak cuma modal doa, enggak, dipersiapkan semuanya, lewat jalan yang jauh, ada penunjuk jalan, bersembunyi di gua. Lakukan semua yang merupakan perantara untuk selamat. Nah, sampai-sampai ada orang yang bingung. Kenapa Sayyidina Umar hijrahnya kok terang-terangan, sedangkan Rasulullah SAW itu hijrahnya kok sembunyi-sembunyi? Berarti Sayyidina Umar lebih pemberani dibanding Rasulullah. Salah besar yang mengatakan seperti ini. Seringkali itu ada peperangan, itu kalau sudah berkecamuk perang, sahabat itu berlindung di belakangnya Nabi Muhammad. Paling berani itu Nabi Muhammad. Sahabat itu senekat-nekatnya, perang itu masih pakai kuda. Di Muhammad kadang perang itu naiknya peranakan antara kuda dan keledai. Ngaturnya ini susah kendaraannya. Dan nggak mungkin orang melakukan itu kecuali orang yang punya keberanian yang luar biasa. Nabi itu orang paling berani. Namun kenapa kok Nabi Muhammad nggak hijrahnya itu terang-terangan? Sebagaimana Sayyidina Umar. Atau Nabi nggak membuat rombongan hijrah, rombongan bagian depan Sayyidina Umar, bagian belakang Sayyidina Hamzah. Terus bagian depan Sayyidina Hamzah, bagian belakang Sayyidina Umar. Pengen kalau ada satu rombongan depannya Hamzah, belakangnya Umar, nggak mungkin ada satupun yang berani nyenggol, nggak mungkin ada satupun yang berani ganggu. Nggak akan ada yang berani. Kenapa nggak seperti itu Rasulullah SAW? Nah, ada banyak hikmah di sini. Terus bagian hikmah itu disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dengan luar biasa. Yang ini saya akan jelaskan di sini. Jadi Sayyidina Umar itu ketika bertindak itu untuk pribadinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau ketika bertindak itu jadinya syariat. Kalau Nabi bertindak nekat seperti Sayyidina Umar bin Khattab, berarti syariatnya orang nggak boleh jaga-jaga, harus nekat. Ini yang nggak dimaui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu umatnya banyak yang penakut. Umatnya kita itu banyak imannya belum kuat. Kalau harus terang-terangan seperti Sayyidina Umar, kesian. Makanya Nabi sembunyi-sembunyi. Kenapa? Biar sahabat Nabi yang lain yang takut itu juga dapat dalil. Kalau Nabi Muhammad aja sembunyi-sembunyi, kok saya kan juga ngikut. Jadi itu jadinya syariat. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya peduli dengan dirinya, namun juga peduli dengan umatnya. Ibarat seorang imam, Nabi Muhammad itu imam yang paham dengan kondisi makmum. Ibarat seorang sopir, Nabi Muhammad SAW itu sopir yang paham dengan kondisi penumpangnya. Begitu. Ini ya kita terangkan dikit lagi ya. Dikit lagi. Nah, ada sopir, nggak paham kondisi penumpang. Naik mobil, misalkan katakanlah Solo Surabaya. Surabaya itu kurang lebih 250-an kilo lah atau 260 kilo. Itu normal pakai tol kalau dari rumah sampai ke kawasan Ampel itu kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam, nyantai ya normal. Ada satu sopir, dia bilang dari rumah kamu sampai Ampel saya bisa bawa 2 jam kurang. Akhirnya ini sopir naik sekenceng-kencengnya. Sampai Ampel benar belum sampai 2 jam. Tapi begitu dilihat di belakang, ada yang muntah, ada yang serangan jantung, ada yang maaf mungkin buang air di celana. Kenapa? Nggak paham kondisi penumpangnya ini sopir. Tapi kalau sopir itu paham kondisi penumpang 3 jam dia jalan, ada jam mungkin lebih, tapi semua penumpangnya tenang. Itulah Nabi Muhammad, sopir yang paham kondisi penumpang, imam yang paham kondisi makmumnya. Itulah Rasulullah SAW. Begitu. Kemudian setelah itu, kenapa kok Nabi nggak ngajak Sayyidina Umar bareng sekalian? Buat rombongan, Sayyidina Umar bagian jaga belakang, Sayyidina Hamzah jaga depan. Nggak ada yang berani ganggu. Kenapa Nabi Muhammad SAW nggak buat rombongan seperti itu? Kenapa Nabi mau menunjukkan, mengajarkan? Kamu ikhtiar, selanjutnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiarmu laksanakan, setelah itu kamu pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok ikhtiar dilaksanakan? Begini,
Seandainya Nabi Muhammad SAW itu berangkat, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Umar, jadinya tuh ya sampai selamat, cuma nilai keindahannya kurang. Dengan ketika Nabi Muhammad berangkat ngajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berangkat sembunyi-sembunyi. Ketika sudah hampir ketahuan, Nabi menyatakan apa? La tahzan, innallaha ma'an. Jangan sedih Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Anda bayangin, kalau itu innallaha ma'ana, saya cuma berharap perlindungan Allah. Bukan makhluk siapapun juga. Lebih cakep. La tahzan inna hamzata ma'ana, inna umara ma'ana. Wah, kurang keren itu. Jadi Nabi itu mau mengajarkan pada umatnya, kamu laksanakan apa yang kamu bisa, selanjutnya pasrahkan kepada Allah. Nabi begitu, laksanakan semua yang Nabi bisa, sembunyi di gua, satu pasrahkan pada Allah. Sampai ketika mau ketahuan nih, orang-orang kafir itu kalau lihat kakinya, udah kelihatan Sayyidina Abu Bakar, kelihatan Nabi Muhammad. Itu langsung diserang. Secara normal bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu udah tinggal lihat kakinya aja nih. Abu Bakar udah ketakutan, Nabi Muhammad nyantai. La tahzan, innallaha ma'an. Jangan khawatir. Dua orang yang ketiga Allah. Selamat gak? Selamat. Akhirnya gimana? Selamat. Nabi Muhammad nyantai. Kenapa? Udah tahu, udah persiapan syariat dijalani. Selanjutnya pasrahkan nama Allah. Kalau udah pasrah nama Allah, Allah yang akan melindungi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi semuanya. Gitu. Ketika Surakoh ngejar, itu Nabi Muhammad nggak terus tambah kenceng, enggak. Nabi Muhammad nyantai, biasa jalannya. Jadi nggak tambah cepat, enggak. Surakoh ngejar, tambah lama tambah dekat, Nabi Muhammad tetap nyantai aja. Udah deket jatuh, akhirnya nyerah. Ketika nyerah seketika itu minta berjanji dengan Nabi Surakoh. Dan Nabi mengatakan, kira-kira kalau kamu pakai gelangnya Raja Kisra gimana? Gelang yang gede itu, tahu nggak gelang yang segini itu, gelangnya raja-raja itu besar begitu. Kamu kalau pakai gelangnya Raja Kisra gimana? Ya mau, udah. Surakoh percaya aja, bayangin itu dulu Surakoh dijanjikan sama Nabi gelangnya Raja Kisra itu luar biasa loh. Gelangnya Raja Kisra. Tapi lihat, ya, terjadi semua yang disampaikan sama Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin zaman sekarang ya, mungkin ya. Ada tim di Solo, tim sepak bola, mau tanding lawan Ajax Amsterdam, lalu dia mengatakan saya akan juara, misalkan Piala Dunia. Kejuaraan antar klub, padahal lawannya Ajax Amsterdam, lawannya mungkin Bayern Munchen yang Jermannya, lawannya mungkin Manchester United, tim Tarakam. Ada bilang tim Tarakam nanti akan menang, diketawain orang. Ini Nabi Muhammad sendiri sama Abu Bakar keluar ke Madinah aja dikejar-kejar. Menjanjikan apa? Gelangnya Raja Kisra. Surakoh belum masuk Islam, belum. Fathu Makkah, Surakoh menyaksikan kebesaran Nabi, masuk Islam Surakoh. Sampai Surakoh itu hidup sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, Surakoh udah sangat tua. Islam menang lawan Persia ketika itu, gelangnya Kisra itu didapatkan untuk kaum muslimin. Sama Sayyidina Umar diserahkan kepada Surakoh, Surakoh menangis. Inilah janjinya Nabi Muhammad. Inilah janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti man bisakha wala fatakhallat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Wahai Allah, limpahkanlah rahmat keagunganmu untuk Nabi Muhammad. Wajma' minasyamli ma tafarraq. Kumpulkanlah yang terpecah belah, yang tercerai-berai di antara kami. Artinya kalau ada hubungan yang kurang bagus, maka ketika Anda baca salat ini ada niatnya ya Rabbi Allah. Ini untuk siapapun, entah itu diri Anda, entah itu orang lain, Anda lihat orang berselisih, ya Allah damaikan mereka, ya Allah satukan keluarga mereka, ya Allah satukan hati mereka. Wajma' minasyamli ma tafarraq. Karena ini diawali dengan tawasul salawat, insya Allah akan kabul. Anda niatkan dalam hati. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wassalih wasahil ma qad ta'awwaq. Ya Allah, limpahkanlah anugerah keagunganmu, rahmat keagunganmu untuk Nabi Muhammad, waslih, perbaikilah, waslih, permudahlah, maka ta'awak semua yang susah. Susah, Anda niatkan, Anda ada kesusahan, Anda baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, waslih, wasahil, maka ta'awak. Dengan tawasul kepada Nabi Muhammad, diiringi dengan doa,
Dan ini diajarkan oleh lisannya seorang yang mencintai Rasulullah SAW, Habib Ali Al-Habsyi, maka insya Allah hajat Anda akan kabul, urusan Anda yang susah akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mukhlaq. Ya Allah, limpahkan anugerah rahmat keagunganmu untuk Nabi Muhammad, waftah minal khairi kulla mukhlaq. Bukalah semua pintu kebaikan yang tertutup. Pintu kebaikan yang lagi tertutup, maka bukakanlah ya Allah. Maka Anda akan mendapatkan banyak kebaikan. Apakah ini boleh mulai dijadikan wirid? Enggak ada masalah. Anda mungkin setiap hari setelah sholat Anda membaca Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mungkin langsung wajma' minasyamli ma tafarraq. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Waslih wasahil ma qad ta'awwaq. Langsung. Ini Anda amalkan ya ada masalah. Enggak usah nunggu ijazah. Anda amalkan aja. Isim Tuduror udah memang diajarkan untuk umum. Hanya saja kalau Anda mau baca, Anda ikuti cara pembacaan yang ada diajarkan oleh Masjid Riyadh yang baik yang ada di Hadramut ataupun yang ada di Solo, Anda ikuti, cukup itu. Kemudian setelah itu, nah ini 3 hal penting nih. 3 hal yang kalau ini ada pada diri kita, 3 hal yang kalau ini ada pada diri kita, maka setiap Maulid Simtud Duror dibacakan dimanapun juga kita akan dapat barokahnya. Ingat-ingat ya. 3 hal ini kalau ada pada diri kita, maka setiap Simtud Duror dimanapun dibaca kita dapat bagian doanya. Habib Ali kemudian menutup sholawatnya dengan mendoakan 3 golongan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alih wa man bin nabiyyi ta'allaq. Ya Allah, limpahkan rahmat keagunganmu, salawatmu untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan kepada siapa? Dan kepada siapapun yang punya keterikatan hati dengan Nabi Muhammad. Dengan Rasulullah SAW. Ta'allaq bin Nabi. Dan setelah itu, Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa alih wa man lil habibi ya'syak. Ya Allah, limpahkanlah rahmat keagunganmu, salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, wa man lil habibi ya'syak, dan orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa man bihablin nabiyyi tawassal. Ya Allah, limpahkanlah rahmat keagunganmu, salawat untuk Nabi Muhammad dan siapapun juga yang berpegang bihablin Nabi, dengan talinya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. 3 sifat ini mudah-mudahan ada pada kita semuanya ya. 3 sifat ini apa? 3 sifat ini adalah ta'allaq bin Nabi, ta'asyak, tawassak. Ta'allaq, ta'asyak, tawassak. 3 sifat ini kalau ada di dalam diri kita, maka dimanapun Simtud Duror dibacakan, Anda didapat doanya. Kembali mendoakan setiap orang yang punya apa? Ta'alluq, punya rasa cinta dengan Rasulullah SAW. Dikit aja. Dikit, tapi kalau disirami, lama-lama akan menjadi rasa cinta yang besar, insya Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Mencintai itu indah. Mencintai itu indah. Orang jatuh cinta itu sekalipun dipukul sama yang dicintai, dia akan merasakan bahagia. Padahal dia cinta sama makhluk biasa. Bagaimana kalau yang dicintai itu makhluk kecintaan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita ada kitab ini. Saya beberapa kali baca, ini kitab ditulis oleh seorang penulis kontemporer. Judulnya Madarisul Hub Masani'ur Rijal. Pelajaran cinta, pelajaran cinta, dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan daripada orang-orang besar. Itu menunjukkan tentang para pecinta Nabi Muhammad SAW dari semua generasi. Di sini nih para pecinta Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Mus'ab bin Umair, ada Khubayb bin Adi, ada Abdullah Dzul Bijadain, ada Abu Ayyub Al-Ansari, Ibrahim bin Adham, dan Najmuddin Kubra, ada Yahya As-Sarsari, banyak sekali. Bahkan ada artis Syams Al-Barudi. Ada di sini nama artis Syams Al-Barudi, artis Mesir. Nah, ada artis Mesir yang dia punya pengalaman spiritual. Dulunya dia seorang artis, namun terjadi perubahan dalam jiwanya ketika dia berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi Muhammad SAW, dia mendapat ada sesuatu yang terjadi pada dirinya hingga dia menangis terus. Setelah pulang dari itu, dia bertobat dan akhirnya menjadi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Jadi cinta Nabi ini anugerah rezeki dari Allah SWT. Minta kita sama Allah. Nabi itu ngajarin loh. Dalam hadis sahih. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ilaika atau yuqarribuni ila hubbika atau kama qala Rasulullah. Ya Allah, aku minta cinta kepadamu dan dicintai olehmu, dan aku minta mencintai orang yang mencintaimu, dan aku minta bisa mencintai amal yang bisa mendekatkan aku kepadamu dan kepada kecintaan kepadamu. Jadi cinta itu, kalau kita mau menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, Anda minta dulu, ya Allah, saya ingin bisa mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, saya ingin bisa mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, saya ingin bisa mencintai Nabi Muhammad. Allah aja mencintai Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak mau cinta dengan Nabi Muhammad? Semua nikmat yang terjadi dalam kehidupan kita, di situ ada campur tangannya Rasulullah SAW. Hanya sangat layak dan sangat pantas kalau kita ini mencintai Rasulullah SAW. Kita ta'alaq, ada tumbuhkan, kita mau mengikuti acara ini, menyimak ini, itu pasti ada bibit cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Kita ingin lebih mengenal beliau. Sosoknya itu indah sosoknya Nabi Muhammad itu. Membuat semua orang itu kagum. Membuat semua orang itu cinta. Membuat semua orang itu mengidolakan. Itulah sosok Nabi Muhammad SAW. Kayaknya kita harus mencintai beliau. Kita harus menimbulkan dalam hati kita rasa cinta kepada beliau. Pelajari kisahnya. Saya menganjurkan Anda untuk membaca buku-buku yang bisa membuat Anda semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tanamkan. Kemudian Anda juga bisa pertama doa, yang kedua Anda sholawat. Sholawat itu nanti akan menimbulkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, Anda pelajari tentang Rasulullah SAW, Anda pelajari hadis, kebijaksanaan Nabi, kepintaran Nabi itu luar biasa. Dan itu semuanya adalah keindahan. Kehidupan rumah tangganya Nabi aja indah. Ini tuh kehidupan rumah tangganya Nabi itu indah. Bayangkan Nabi itu pernah jadi Nabi di rumah salah satu istrinya ada kiriman makanan dari istri yang lain. Istri yang itu cemburu, ditepis gitu, pukul gitu makannya sampai jatuh. Apakah Nabi marah? Enggak. Lihat istrinya cemburu, Nabi biasa. Diambil begitu, ketawa Nabi Muhammad SAW, dibiarin sama Nabi Muhammad. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Setelah itu wa alih wa man bin Nabi ta'ala wa alih wa man lil habibi ya'syam. Setelah itu yang Habib Ali doakan adalah orang yang rindu, kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Kita rindu nggak dengan Nabi Muhammad? Kangen nggak dengan Rasulullah SAW? Nah, kalau kita kangen dengan beliau, kita merindukan beliau, maka insya Allah kita pun juga dirindukan sama beliau. Tentunya kalau kita tuh kangen sama Nabi pas, cocok sekali. Kenapa? Jauh sebelum kita merindukan Nabi, Nabi udah merindukan kita. Rindukan Nabi, nanti insya Allah Anda bisa mudah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan wa man bihablin nabi tawassak. Saya itu Nabi Ali mendoakan wa man bihablin nabi tawassak, dan orang yang berpegang teguh dengan tali ajaran Nabi Muhammad. Berpegang teguh dengan tali ajaran Islam. Orang-orang yang punya pegangan teguh dengan tali ajaran Islam ini dia punya semangat dakwah.
Habib Marjilani, Masya Allah, mengislamkan orang, ngurus sampai pemakamannya. Ini orang punya cinta sama Nabi itu dia punya semangat. Gimana umat Nabi itu semakin banyak? Gimana orang itu semakin kenal dengan Nabi Muhammad? Saya tuh pernah mengalami rasa sedih. Ini sekedar cerita. Saya mengalami rasa sedih ketika saya tuh mendapati, saya kan kadang-kadang ngisi pengajian tuh di satu store yang ada di supermarket begitu. Ketika saya cerita tentang Nabi Muhammad, itu orang merasa aneh. Jadi kayak nggak pernah dengar tentang Nabi Muhammad. Dan saya kaget, ya Allah. Sadar saya, selama ini saya keliling dari satu majelis maulid, ini semua orang udah kenal Nabi. Lalu yang nggak kenal sama Nabi, ini siapa yang mau kenalin kepada Nabi Muhammad? Sampai saya waktu itu saya punya murid saya itu termasuk salah satu manajer di mall. Saya sampai waktu itu sudah ngelobi gimana caranya saya mau buat acara maulid Nabi tapi di mall. Yang dibilang maulid kayak begini ya, pakai makhluk yang enggak. Saya cuma mengumpulkan orang yang suaranya indah, baca syair-syair cinta kepada Nabi Muhammad. Itu syairnya pada Nabi, tapi yang dengan bahasa Indonesia, sebagian mungkin dengan bahasa Arab. Itu nanti mungkin ada lomba puisi cinta Nabi, atau mungkin ada kisah tentang Nabi Muhammad. Pokoknya pengen semua orang yang belum kenal dengan Nabi Muhammad itu bisa kenal dengan Nabi Muhammad. Cuma sekarang nggak bisa, musim pandemi ini. Mau buat di mall juga susah. Tapi kita harus ada rasa. Jadi kalau kita tuh punya teman belum kenal dengan Nabi Muhammad, kenalkan Nabi Muhammad. Promosikan Nabi Muhammad. Inilah tandanya kita tuh cinta kepada beliau dan kita tawatsak bihablin Nabi. Kita punya kepedulian dengan perjuangan dakwah Nabi. Yang belum sholat, ajak sholat. Anda bayangkan ya, caleg itu kalau kampanye tuh jelaskan partai politiknya itu gimana? Menjelaskan calon presiden yang akan dia pilih gimana? Wah, luar biasa. Sampai orang itu terhipnotis kadang-kadang. Anda bayangkan, caleg aja itu dia mendapatkan urusan duniawi kan dari partainya itu aja berjuang mati-matian. Gimana kita yang mengharapkan surga kok nggak mau berjuang untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW? Kenalkan Nabi Muhammad pada anak kita. Ajarin anak-anak kita masih kecil, nak makan pakai tangan kanan. Kenapa Nabi Muhammad yang nyuruh? Kalau anak kita marah-marah, bang, nak nggak boleh marah. Nabi Muhammad nggak senang sama orang yang marah. Jadi anak kita akan penasaran, siapa sih Nabi Muhammad? Gimana sih Nabi Muhammad? Itu yang akan terjadi pada anak kita. Dan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, limpahkanlah sholawatmu untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW, dan juga limpahkanlah salammu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, maka dijamin amal kita apapun juga itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat itu nilainya istimewa. Ada orang sholat sangat khusyuk. Dari saking khusyuknya, lamanya sujudnya dia tuh dari saking lamanya sujud sampai kepalanya retak orang ini. Tapi kalau di sholatnya dia nggak membaca sholawat, maka sholatnya nggak sah. Kemudian kalau ada orang khutbah Jumat, khutbahnya bagus sekali. Dari saking bagusnya khutbahnya sampai banyak yang nangis. Pun kita nggak tahu tuh nangisnya karena khutbahnya atau karena kelaparan, kelamaan dengerin khutbah. Nggak tahu kita. Khutbahnya bagusnya luar biasa. Tapi kalau di khutbah itu nggak ada sholawat kepada Nabi Muhammad, maka khutbahnya nggak diterima, nggak sah khutbahnya. Sholat harus ada sholawat. Khutbah harus ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diajarkan kalau kita doa, kalau pengen doa kita diijabah sama Allah, diawali doa kita dengan sholawat, di pertengahan ada sholawat, di akhirnya ada sholawat. Ulama mengatakan sholawat itu pasti diterima. Jadi kalau kita itu mau berdoa dan mengharapkan doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka ketika kita akan berdoa, awali doa kita dengan sholawat, di pertengahan sholawat, dan di akhir doa kita sholawat. Ulama menyatakan apa? Sholawat kan nggak mungkin ditolak sama Allah. Kalau awal diterima, akhir diterima, maka doa kita yang berada di antara sholawat ini, maka insya Allah juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah resep agar doa kita diijabah oleh Allah. Awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat, pertengahannya juga diiringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu amalan sholawat itu. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, kita kalau sahur maulid, kadang-kadang orang kesalahannya itu ketika ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kurang semangat. Kadang sambil ngantuk, sayang. Terusnya ketika ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, dia juga semangat angkat suara ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kenapa? Karena keberkahannya majlis itu, rohnya majlis itu akan hadir. Itu dari sholawatnya kalau kita tuh sudah kompak, sudah hadir hati kita, maka majlisnya akan jadi majlis yang penuh dengan kekhusyuan dan kehadiran hati. Insya Allah seperti itu.